Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismul Kamil Muhammad Musa, Unwanul Kamil Unwani Kembang Tanjung Al-Mantiqah Bidi Al-Asim Haji Darussalam. Madrasatul Akhirah kuntu mutakharrijan min madrasati thanawiyah SMP Ummul Iman Al-Thani. Amali uridu an akuna ulama. Arti iman men'id'an dan menerima dalam hati apa saja yang dibawa oleh Nabi. Bukan sekadar membenarkan dalam hati, tapi menerima bahkan tidak mengingkari. Nya tunggu sekalian arti iman. Gedanya bumupum arti iman. Arti iman adalah terima dalam arti gedanya putra mandang yang kagabali Nabi. Kata betul itu adalah mati kan. Macam contoh semayang, ulun patih na semayang. Kan lagi anda, tetapi tak terima. Ulun patih na semayang dan don terima dan don ikhlas putra mantang yang kagabari Nabi nya yang dekat dengan iman. Nya. Tetapi menyangka tak betul itu hana tak terima yang golong sempurna. Gimana sih? Balik tak betul tak terima yang baru sempurna. Aku mengucap dua syahadat pada seiman. Ada pendapat sebagai syarat pada amalan. Ada pendapat mengucapkan sebagai rukun. Tidak mengucap iman tidak sah harus maklum. Nyan hukum kita tak ucap dua kalimat syahadat. Nah pendapat yang dipegang bahawa hukum kita tak ucap dua kalimat syahadatnya sebagai syarat amalan kebanyo. Kita syarat amalan mudanyo menyegatanyo hanya ada ucap dua kalimat syahadah, maka putra mantap amalan mudanyo sembahyang puasanya terima karena dua kalimat syahadahnya merupakan syarat amalan mudanyo. Pendapat betul ada pendapat sahabat sebagai rukun. Kita sebagai rukun menyatakan dia hanya tak ucapkan dua kalimat syahadah iman dunia hansa, maka ada pendapat. Yang pertama sebagai syarat amalan, yang kedua sebagai rukun. Pendapat ini berarti iman dua agama, perbuatan hati juga lisan bersama-sama, ikrar lidah dua syahadah harus sempurna, iman hati dengan yakin semua makna. Dan dari pendapat saya nak imannya kepenan dengan dua boh. Yang pertama perbuatan hati kedanyo, kemudian ikrar dengan lidah kedanyo. Ikrar dengan lidah dua syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian putra mantang yang kata ucapkannya dalam hati kedayo tak yakin makna yang dalam dua syahadat tersebut. Yang kepenan dan daripada pendapat yang iman dua bohnya. Iman yang dua bohnya sanyo. Mana Islam menjunjung tinggi segala perintah dari Nabi dengan hadisnya dan dari Allah. Misal sembahyang, bayar zakat dan puasa, naik haji bagi orang yang puasa. Nyan makna Islam. Baik katanya tak perkara tu orang Islam. Seorang yang Islam lupa. Tak perkara tu lagi ada tapi katanya hanya ada puku makna Islam. Makna Islam pada puku. Makna Islam adalah tak patih, tak junjung tinggi segala perintah Allah, tak patuhi, tak puput segala perintah Allah, segala perintah Nabi dari hadisnya. Lagi contoh sembahyang, puasa, zakat, nyan yang kekal dengan Islam. Asal sudah mengucapkan dengan lidah, tidak kerja mereka asih orang bersalah. Janji neraka bagi mereka yang buat salah, tidak bertobat sampai mati, na'udzubillah. Menyegedaya tunggu kali tak ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyangka bagi dia segel hajat tak puput maksud. Mana tak puput maksud, maka Allah Ta'ala akan menjanjikan kepada beliau neraka. Sampai pajan menjanjikan sampai bertanya mati. Mankiban cara oleh Allah Ta'ala menjanjikan kepada bertanya neraka Allah Ta'ala dengan cara bertaubat.
iman dengan sebab bertambah taat. Ini pendapat lebih kuat dari ulama. Begitu juga kurangnya iman, kurangnya taat, karena terikat iman dan taat di manusia. Yan menyeperle katanya bertambah iman dalam hati katanya dengan bertambah taat katanya. Kemenasi kebalikan taat hana pertama kurang taat kepada Allah, maka iman kita juga lemah. Lagi contoh tunggu sabah kelompok hana bersatu jadi sabah kelompoknya dapat dipedalui oleh kelompok lain. Menansi iman kita taat hana kuat, maka iman syik akan lemah. Ya, satu pendapat tidak hubungan iman dan taat, pendapat lain tidak khilaf menurut berita. Sifat yang wajib pada Allah pertama wujud, adanya Allah Khaliqul Alam, Tuhan Ma'bud. Nah, si pendapat yang berpegang bahawa iman dan taat manusianya hanya hukuman. Nah, si pendapat menan, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ikut saja, yaitu iman dan taat hanya hukuman. Menyatakan iman bertanya, menyatakan taat kita bertambah kepada Allah, maka iman kita juga akan kuat, akan ke. Kemudian yang terjemah dalam sifat wajib Allah Ta'ala. Sifat yang wajib Allah Ta'ala yang kufur adalah wujud. Allah Ta'ala Allah Ta'ala Khaliqul Alam yang menciptakan seluruh alamnya. Allah Ta'ala adalah Tuhan Ma'bud, Tuhan segala hamba, Tuhan kedanya. Mustahil Allah kita bilang tidak ada, karena dalil dan buktinya telah nyata. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Namanya tidak, harus paham kita semua. Mustahil Allah Ta'ala dapat hal yang hana. Takkan mustahil, karena bukti dan dalil Allah Ta'ala cukup nyata kali. Hana payah tak kalang jauh di draw teman-teman. Dan draw dia tidak Allah Ta'ala. Ya, draw dia teman-teman kalian. Bedanya mata adalah sebagai dalil dan bukti. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sifat yang wajib Allah Ta'ala oleh wujud adalah Allah Ta'ala hana didahului oleh tiada. Penan Allah, penan sifat wajib Allah Ta'ala yang hana didahului oleh tiada, yaitu tidak. Artinya Allah Ta'ala hana didahului oleh titik awal. Kalau kita manusia hana didahului oleh titik awal. Katanya ino na yang lahir 2000, na yang lahir 2005. Waktu tahun 2000 sekurang itu belum nak katanya. Tetapi Allah Ta'ala akan menang. Allah Ta'ala hana didahului oleh titik awal. Mustahil Allah didahului oleh tiada. Namanya baharu, tiada dulu baru ada. Adanya Allah tidak diakhiri oleh tiada. Namanya bapa, zat yang kekal, itu namanya. Mustahil Allah Ta'ala dapat hal bertanya diakhiri oleh didahului oleh tiada. Bahkan karena yang didahului oleh tiadanya hidup baharu tiban. Tiada dulu baru ada, hana ilai baru na. Nah, lagi contoh bertanya na ini lagi baru dia kuit. Pada tahun 2000 belum na. Tetapi Allah Ta'ala kemana Allah Ta'ala hana didahului oleh titik awal. Kemudian sifat yang wajib Allah Ta'ala oleh wujud kitab. Kemudian yaitu Allah Ta'ala bersifat dengan hana diakhiri oleh tiada. Artinya hana akan binasa, hana akan diakhiri oleh titik akhir. Kalau kita manusia punan sifat Allah Ta'ala, sifat yang wajib Allah Ta'ala yang hana akan diakhiri oleh titik akhir, itu baqa. Mustahil Allah diakhiri oleh tiada. Namanya fana, seperti mati manusia. Adanya Allah mukhalafah lil hawadis, tidak sama zat dan sifat serta fi'li. Mustahil Allah Ta'ala dapat hal yang akan diakhiri oleh tiada. Mustahil dapat hal yang Allah Ta'ala akan binasa, akan musnah. Mustahil. Maka karena yang hidup binasanya, yang hidup titik akhirnya adalah yang fana. Contoh fana lagi dia mati, beliau akan merasakan kematian. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan merasakan kematian. Allah Ta'ala kekal abadi. Yang sifat Allah kekal abadi adalah
hana sabar mengedanyo. Bak pu hana sabar, punyan bak zat, bak sifat, bak bud ke hana sabar. Sabar hana sabar. Jadi beda pegah lagi Allah Taala nadara, Allah Taala lagi manusia hana. Karena Allah Taala memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Mustahil Allah menyamai dengan baharu. Mustahil Allah menyamai dengan baharu pada zat sifat perbuatan perilaku. Adanya Allah tidak berhajat pada pencipta. Adanya Allah tidak berhajat pada tempat dan pencipta. Qiyamuhu binafsihi, itulah makna. Mustahil Allah Ta'ala kepada katanya sama dengan yang baharu, sama lagi katanya. Baktah mustahil, baktah hana sama, baktah yang sama lagi katanya mustahil di. Bak perbuatan perilaku hana sama Allah Ta'ala. Karena lagi orang gemekat iu. Kenapa orang mekat iu dengan iu? Kenapa? Karena si Allah Ta'ala diciptakan ke dia. Nasabah kita yang Allah Ta'ala. Karena sabar pakar karena memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Kemudian Allah Ta'ala bersifat yaitu hanya berhajat kepada tempat dan pencipta. Allah Ta'ala hanya berhajat kepada tempat dan pencipta. Baik dah pegah lagi Allah Ta'ala naik langit. Hana Allah Ta'ala hana bertempat. Allah Ta'ala akan ilmu dan ilikutkan hana Allah Ta'ala hana bertempat dan Allah Ta'ala hana berhajat kepada pencipta. Punan sifat yang wajib Allah Ta'ala yang hana berhajat kepada pencipta dan tempat yaitu qiyamuhu binafsihi. Mustahil Allah berhajat kepada tempat, juga mustahil Allah berhajat pada pencipta. Adanya Allah tidak berbilang zat dan sifat, tidak lain, tidak ada selain Allah yang berbuat. Nyan mustahil Allah Ta'ala tak pernah ditanya berhajat kepada tempat dan pencipta. Nyan bahkan mustahil Allah Ta'ala berhajat kepada tempat dan pencipta karena memiliki sifat yang wajib yaitu qiyamuhu binafsihi. Dan sifat yang wajib Allah Ta'ala dalam wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi oleh dalam muhadaniyah yaitu Allah Ta'ala hana berbilang-bilang zat dan sifat. Artinya Allah Ta'ala esa zat, esa sifat, esa pun Allah Ta'ala ada kepupuk sipuk pulang banyanyo hana kan berkongsi sidra berpupuk. Kalau lagi kita ada macam kayak melampung ataupun kayak pupuk sipuk boleh dengan yang mudah dapat pupuk. Yang lagi patah yang sudah nukul balik. Yang nyolong kena orang balik ikut. Jadi 1, 2, 3. Allah tidak bertempat. Tidak bertempat, tidak berjihad, tidak berjasad, tidak bermasa, bukan di langit, bukan di bumi, bukan sebelah kanan, bukan sebelah kiri, Masuki Allah Ta'ala. Yang kita juga bapak-bapaknya berpegang bahwa Allah Ta'ala hana berjihad, hana berjasad, hana bermasa, hana bertempat. Allah Ta'ala kan langit, kan di bumi, kan radui, kan runun. Jadi tak pegang dari Allah Ta'ala hana bertempat karena Allah Ta'ala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan.